Halo Sagittarius, ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius. Menggegerkan, berita viral tentang kamu menyebar kemana-mana. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Nine of Swords, ada Three of Cups, ada The Moon, di sini ada Eight of Swords, dan di sini ada Knight of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Nine of Swords di sini. Saya merasakan tentang sesuatu hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu, membuat kamu di sini menarik diri. Ini bisa terjadi dalam hubungan rumah tangga. Oke. Ini kayak ada yang buat kamu sangat kecewa. Ini bisa tentang pengkhianatan yang seseorang lakukan terhadap kamu. Ada yang bikin kamu di sini sangat sakit hati dan terluka. Itu juga membuat kamu malu ya untuk mungkin keluar rumah atau mungkin bersosialisasi lagi. Kayaknya dengan keadaan kamu saat ini, kamu merasa insecure tentang kehidupan rumah tangga yang saat ini kamu jalani. Dan saya merasakan ya, saat ini permasalahan dalam rumah tangga kamu ini kayaknya jadi bahan omongan ya, pembicaraan, atau bahkan jadi viral dan cukup atau bahkan sangat menggegerkan. Itu hal yang bikin kamu itu sebenarnya malu dan menarik diri. Kamu merasakan bahwa kayaknya semua orang saat ini membicarakan kamu karena hal yang sedang menimpa kamu saat ini, menimpa kehidupan kamu saat ini. Ya mungkin di sini orang-orang udah pada tahu ya kalau pasangan kamu berselingkuh, kalau pasangan kamu memang sudah tidak lagi menghargai kamu sebagai pasangannya. Kamu merasa sangat merasa malu dan sangat rendah. Oke. Karena tidak dihargai oleh pasangan, itu yang bikin banyak orang membicarakan kamu. Itu yang bikin kamu untuk menarik diri dari lingkungan, pertemanan,
Artinya sudah tidak nyaman lagi untuk kamu keluar rumah karena mungkin banyak orang yang sedang membicarakan kamu saat ini. Ini kayak masalah yang bertubi-tubi ya, kayak masalah yang nggak selesai-selesai di sini. Ya mungkin di sini ada juga sebagian kamu yang berusaha untuk memaafkan meskipun kamu tahu pasangan kamu sudah berselingkuh, dan itu juga menjadi omongan. Itu juga menjadi bahan gosip orang-orang. Ya mungkin kamu merasa orang-orang menganggap kamu ini bodoh karena memberikan kesempatan terhadap seseorang yang sudah berselingkuh. Banyak ya orang yang berpikir itu tentang kamu. Tapi kembali lagi, saya yakin kamu punya alasan kenapa kamu bertahan di hubungan yang sebenarnya sudah tidak lagi membuat kamu bahagia. Kayaknya memang banyak hal yang kamu pikirkan saat ini ya, banyak hal yang membuat kamu dilema saat ini. Karena saya melihat kamu memberikan kesempatan, memberikan maaf untuk seseorang yang sudah menyakiti perasaan kamu. Sebenarnya banyak orang yang menyayangkan karena sebenarnya mereka nggak berada di posisi kamu ya. Itu aja sebenarnya. Di sini ada Three of Cup. Saya melihat di sini ini juga tentang kayak masalahnya nggak hanya di situ. Masalahnya yang bikin kamu malu ini adalah tentang orang yang kamu kenal justru yang berselingkuh dengan pasangan kamu. Orang yang kamu percaya justru tega mengkhianati kepercayaan kamu. Ini kayak ada ya musuh dalam selimut bisa ya. Kayak ada temen yang nusuk kamu dari belakang juga bisa. Artinya orang yang kamu percaya yang tega merusak apa yang kamu miliki atau merampas apa yang kamu miliki. Kebahagiaan, hubungan. Jadi banyak hal yang sebenarnya bikin kamu di sini itu malu ya, bikin kamu menarik diri, bikin kamu itu insecure. Oke. Belum lagi tentang ternyata yang bermain api ini adalah orang yang kamu kenal atau mungkin cukup dekat dengan kamu. Itu yang bikin kamu itu sangat kecewa dan gak nyangka. Ini yang juga jadi gempar ya. Semua orang membicarakan kamu, semua mata tertuju kepada kamu. Saat ini kamu adalah sasaran ya untuk orang-orang menilai, membicarakan. Kayaknya butuh waktu untuk kamu benar-benar bisa menerima kenyataan yang ada. Apalagi di sini orang-orang saat ini berpikir, kenapa ya kok kamu bisa bertahan dengan seseorang yang toksik, manipulatif atau karmik di sini? Oke. Banyak orang yang mungkin menilai kamu itu ya mungkin bodoh, oke. Tapi kembali lagi di sini apapun ya yang kamu putuskan, apapun yang kamu pilih, jalan apapun yang kamu pilih, entah itu memaafkan atau bertahan, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu karena semua kembali lagi kepada diri kamu. Ya orang-orang hanya bisa menilai, orang-orang hanya bisa membicarakan aja. Mereka tidak pernah tahu apa yang sedang kamu jalani, apa yang sedang kamu hadapi. Kenapa kamu bertahan? Tentunya kamu punya alasan yang kuat untuk melakukan hal itu. Oke. Ada The Moon di sini. Saya melihat di sini memang ya saat ini kamu berusaha untuk lebih jujur terhadap diri kamu sendiri, untuk tidak membohongi diri kamu sendiri. Sebenarnya perasaan kamu tuh ingin sekali untuk benar-benar terlepas dari hubungan yang toksik, hubungan yang manipulatif atau seorang karmik. Ingin sekali terbebas dari hal itu, tapi mungkin sulit. Ini bisa tentang kamu memang bergantung hidup kepada dia, atau memang memikirkan tentang anak, memikirkan tentang keluarga, orang tua di sini. Jadi saat ini kamu belum punya keberanian ya untuk benar-benar meninggalkan sesuatu hal yang kamu anggap tidak baik. Meski mungkin di sini sudah ada keinginan, tapi mungkin belum bisa terrealisasi.
Tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan kamu mulai bisa jujur terhadap diri kamu sendiri untuk tidak terus-terusan dalam keadaan ini. Untuk berani melakukan sesuatu hal yang tepat, ya artinya apa yang kamu pilih, apa yang kamu putuskan, itu akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi pastikan kamu memilih memutuskan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Artinya kamu di sini sudah tidak mau ada kebohongan, kamu sudah lebih bisa menjadi diri kamu sendiri. Oke, kamu udah nggak mau ada hal-hal yang terus-terusan memberatkan pikiran kamu. Ada Eight of Swords di sini. Saya merasakan di sini sepertinya saat ini kamu sudah lebih bisa bijak ya dalam menanggapi tentang apapun yang orang nilai, apapun yang orang lain pikirkan tentang kamu. Terserah, kayaknya kamu sudah mulai tidak peduli, karena semakin kamu memikirkan atau semakin kamu mendengar tentang apa yang orang bicarakan tentang kamu, itu akan semakin kamu kecewa dan sakit hati. Jadi lebih baik abaikan. Karena ada kalanya juga ya kita harus bisa bersikap cuek terhadap apapun yang orang bicarakan tentang kita. Terlepas apapun yang sedang menimpa kehidupan kamu saat ini, ya nanti berjalannya waktu semua itu akan terlewati dan akan baik-baik saja. Jadi saat ini kamu berfokus kepada perbaikan dalam kehidupan kamu, menata kehidupan kamu, yang mungkin ada sebagian kamu di sini yang memang sudah berani untuk meninggalkan hal-hal yang nyakitin perasaan kamu. Ada ya, kayaknya sudah benar-benar bisa terlepas dari seseorang yang toksik, terlepas dari seseorang yang manipulatif, hubungan yang kasar. Oke. Di sini juga ada Knight of Pentacle, dan jangan pernah berpikir tentang apapun yang sedang menimpa kamu saat ini, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini, jangan pernah berpikir bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Tidak. Tetapi justru adalah awal yang baru untuk kamu segera dimulai. Bisa saja setelah ini kamu memang dipertemukan dengan seseorang yang tepat, dipertemukan dengan seseorang yang benar menghargai kamu, mencintai kamu, menjaga dan melindungi kamu. Itu yang terpenting. Rasa aman, rasa tenang, dan rasa damai, dihargai dan dicintai dan merasa dibutuhkan dan diprioritaskan. Ya mungkin hal ini tidak pernah kamu dapatkan di hubungan kamu yang sebelumnya. Ini bisa saja terjadi. Oke, artinya semua yang terjadi, semua yang menimpa kehidupan kamu, semua punya alasan. Semua punya sebab dan akibat. Oke, kita lanjut. Di sini ada Empathic Star Set, ada Lead Home, ada Earth. Di sini ada Trust the Timing, ada Double Mission. Dari tebaran kartu Oracle ini, saya melihat di sini memang banyak hal yang mungkin saat ini sedang menimpa kamu ya, atau mungkin bisa saja hal ini sudah berlalu, atau mungkin sedang kamu alami, dan semoga kedepannya ini tidak terjadi, atau hal-hal yang menyakitkan ini tidak terjadi. Semua ini membuat kamu lebih bercermin ya. Semua ini membuat kamu lebih bijak dan lebih dewasa. Untuk bisa menanggapi, untuk bisa menghadapi apapun yang sedang terjadi. Dan saya melihat di sini energi kamu cukup positif ya, energi kamu sangat baik di sini. Artinya kamu punya kekuatan yang mungkin tidak semua orang miliki untuk bisa menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak mudah di sini. Banyak hal yang terjadi, tapi saya melihat kamu mampu untuk bisa menghadapinya.
Entah itu tentang perselingkuhan, pengkhianatan, atau ada orang yang kamu percaya nyakitin perasaan kamu. Entah itu tentang pasangan, teman, partner, atau bahkan keluarga, atau siapapun di sini. Kamu sudah mampu untuk memaknai bahwa kehidupan kadang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak hal yang tidak terkendali. Tapi yang terpenting, kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu, untuk tahu harus bersikap seperti apa. Oke? Memang kadang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, ketenangan, kedamaian, kadang memang banyak hal yang harus kamu lewati dulu ya. Banyak proses yang harus kamu lewati dulu. Kadang nggak mudah juga di sini jalannya. Tapi saya merasakan intuisi kamu, kata hati kamu akan menuntun kamu kepada sesuatu hal yang baik dan benar. Ya mungkin ini dalam pilihan ya, entah itu bertahan atau meninggalkan, bisa saja kamu akan dituntun oleh intuisi, tetapi tetap logika ya, tetap realistis, tetap menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih yang terbaik. Oke, tetap pakai perasaan, tetapi juga logika. Jangan selalu dengan perasaan, karena bisa saja kalau kamu terlalu dengan perasaan, itu akan nyakitin kamu. Jadi kamu tetap realistis, oke, dan lebih bijak, lebih tahu bagaimana cara mempertimbangkan sesuatu hal, oke. Dan saya melihat di sini kamu ya yang mampu untuk mengarahkan kehidupan kamu itu mau kemana. Kamu berani untuk melangkah, tapi kamu tahu langkah kamu itu mau kemana. Artinya punya tujuan. Oke, punya tujuan dalam hidup. Ya mungkin ada yang mendekat sama kamu di sini, tapi mungkin hanya mau main-main. Dan di sini kamu akan lebih berani untuk katakan tidak, untuk melakukan sebuah penolakan. Jika itu kamu anggap nggak baik, artinya kamu udah nggak mau banyak drama ya, banyak basa-basi dalam kehidupan. Kamu sudah to the point terhadap sesuatu hal yang baik untuk kamu. Oke? Kamu yang tahu ya, kamu yang mampu untuk mengarahkan kehidupan kamu. Dan saya lihat di sini ini adalah waktu yang tepat untuk kamu lebih terbuka ya, untuk segala hal. Karena memang ada hal-hal yang membuat kamu di sini menutup diri, ada juga. Ada hal-hal yang membuat kamu kayaknya nggak gampang untuk jatuh cinta lagi. Dan nggak gampang untuk seseorang bisa menaklukkan hati kamu. Tentunya dengan hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kamu yang membuat kamu trauma, menutup diri, takut, khawatir. Sebenarnya itu wajar ya, itu normal terjadi. Tapi jangan keterusan, jangan sampai ketakutan itu yang mengendalikan diri kamu. Kebalik, kamu yang harus mengendalikan semua itu. Dan ini adalah saatnya untuk kamu melangkah maju ya, untuk berani memulai sesuatu hal yang baru, dan yakin langkah pasti ini akan tertuju kepada sesuatu hal yang hebat dan luar biasa. Memang saat ini ya mungkin sejak terjadi perpisahan atau mungkin sejak terjadi perceraian, banyak hal yang berubah dalam diri kamu ya. Untuk lebih dewasa, untuk lebih mempertimbangkan, untuk tidak gegabah, untuk tidak memaksakan sesuatu hal, untuk lebih mengikuti alur kehidupan, untuk berserah kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan di setiap keputusan, pilihan dalam kehidupan kamu. Karena kamu nggak mau salah lagi, kamu nggak mau dalam penderitaan lagi, kamu nggak mau salah lagi dalam memilih pasangan, apalagi mungkin di sini mungkin teman, partner atau siapapun. Intinya kamu berusaha untuk melindungi diri kamu agar hal-hal yang dulunya terjadi tidak kembali terulang lagi. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit,
Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan yang ada, apapun ujiannya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.